Oke, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung ya. Saya Ira Latif dari Wisata Kreatif Jakarta. Sore ini saya akan ditemani dengan Pak Nur Salim ya. Nah, kita sekarang sedang berada di tempat yang sangat penting sekali nih teman-teman untuk sejarah bangsa kita. Ya, di manakah? Ada yang tahu? Ayo tebak. Iya, ini di Monumen Proklamasi teman-teman, tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan kita ya. Nah, nanti kita akan tur virtual selama sekitar 30 menit ke depan dengan ditemani Pak Nur Salim. Pak Nur Salim ini adalah kepala guide koordinator guide nih dari UKP Monas. Jadi tempat ini di bawah koordinasi dari Monas juga ya Pak ya? Betul. Oke. Baik, yuk teman-teman kita mulai jalan. Jadi proklamasi kemerdekaan kita memang di tempat ini ya Pak ya waktu itu. Oke, yuk kita jalan. Nah, mungkin mau ditunjukin Pak di mana lokasinya tepatnya waktu itu lagi ketika pembacaan naskah proklamasi ya. Oke. Duku Petir nih. Duku Petir ya. Nah, oke, jadi teman-teman peristiwa pembacaan proklamasi itu berlangsung pada 17 Agustus ya. Jam berapa Pak? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi Hari ya. Jumat, jam 10 pagi. Hari Jumat ya, lagi bulan puasa waktu itu ya Pak ya. Lagi bulan puasa, terus sebelum Soekarno-Hatta ke sini ya, mereka semuanya dari itu dulu ya Pak, dari rumahnya Laksamana Maida ya. Betul, untuk perumusan naskah di Jalan Imam Bonjol. Terus dari situ, ini dulunya apa Pak? Tempat ini dulunya apa, rumahnya? Sebelum jadi monumen ini tempat kediaman Bung Karno. Tempat kediaman Bung Karno dan Ibu Fatmawati ya. Oke, jadi kenapa waktu itu diputuskannya dibacakannya di rumahnya Soekarno Pak? Karena itu kesepakatan bersama, tempat yang paling aman ya di kediaman beliau sendiri. Jadi dibacakannya di halaman rumah beliau. Oke. Nah, ini Tugu Petir ini sebagai penanda. Disinilah ketika Soekarno membacakan teks proklamasi. Oh, penandanya ya. Betul. Oke, nah. Di sini disebut Tugu Petir karena di atasnya ada tanda kilatan petir. Oke, tanda. Karena bagi masyarakat kita, terutama penjajah, ya, nggak mungkin Indonesia merdeka. Jadi ketika terjadi proklamasi diibaratkan seperti kilat menyambar di siang hari. Oh, oke. Tapi kalau Tugu Petir ini sendiri kan sebenarnya baru dibangun pas zamannya Pak Harto ya Pak ya? Ya betul, berbarengan dengan pembangunan monumen proklamator Soekarno-Hatta. Nah, itu monumen nanti kita akan lihat lebih dekat teman-teman. Tingginya 17 Iya. meter. Tapi kita lihat dulu titik waktu itu rumahnya Soekarno itu di sebelah mana Pak Nah, waktu itu? diperkirakan di sini. Diperkirakan di sebelah sini. Karena ini ya. kan halaman rumah beliau nih. Oh, jadi yang dibangun Tugu ini adalah pembacaan di halamannya. Di halaman ini. Nah, kira-kira rumahnya seperti ini nih teman-teman. Nah, itu kelihatan nggak ya? Saya handphonenya kurang bagus nih ternyata nih. Kurang kelihatan ya. Nah, ini nih ya tuh kelihatan ya rumahnya ya. Ini rumahnya kira-kira seperti ini dulu ya, rumah zaman Belanda. Nah, terus udah gitu baru dibacakan apa namanya naskah proklamasi di sini ya Pak ya. Nah, ini naskah proklamasinya kelihatan nggak ya? Wah, gelap ya, maaf ya. Nah, ini di sini ya, di halaman rumahnya berarti ya Pak ya. Di halaman rumahnya di sini ya dibacakan naskah proklamasinya ya, yang di tempat di titik ini. Nah, lihat ada prasasti. Disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Oh, oke ya, baik-baik. Nah, jadi memang tempat ini ya sangat bersejarah. Sangat bersejarah ya. Tapi memang baru dibangunnya baru 1 tahun di eranya Soeharto ya. Mana lagi Pak yang bagian paling menarik? Oh, kalau yang baru kan di tempat ini pula ada penaikan bendera ya Pak pertama kali. Betul. Itu di mana Pak titiknya? Posisinya di sini. Di seberang halaman. Oke, di halaman ini ya. Oke, nah jadi di halaman inilah pertama kali diadakan pengibaran bendera pertama kali. Nah, jadi paskibraka pertama kali teman-teman. Ya kira-kira mungkin teman-teman sudah pernah baca atau lihat di buku sejarah ya. Ini peristiwa penaikan bendera. Aduh, mohon maaf nih ya kalau teman-teman menyaksikannya rada buram.
Oke, nah mungkin bisa lihat nanti di Google ya. Jadi waktu itu Bapak tahu siapa yang paskibraka pertama berarti waktu itu yang menaikin bendera? Saya ini memang sangat terbatas ya. Hmm. Yang terutama yang hadir itu adalah Bapak Latif Hendra Diningrat, Hmm. anggota Sudanko, tentara peta. Tentara peta, dan dia orang yang termasuk yang naikin bendera waktu itu ya. Betul. Berarti paskibraka pertama ya waktu itu ya, Pak ya, timnya ya. Belum disebut paskibraka mungkin ya secara spontan saja. Karena kan paskibraka sendiri baru dibentuk sekitar tahun 1950-an ya. Menurut data sejarahnya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, oke, bagian apa lagi Pak? Nah, itu ada di ujung itu Pak. Oh, iya. Ada tugu apa tuh Pak? Itu orang menyebutnya Tugu Wanita. Tugu Wanita. Tapi sebenarnya itu tugu peringatan 1 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ini didirikan 17 Agustus 46 ya. Betul. Kenapa disebut Tugu Wanita? Karena tokoh-tokoh yang punya ide itu adalah tokoh-tokoh wanita. Nyonya Gerung, Jo Masdani, dan tokoh-tokoh lain yang ikut berpartisipasi. Karena dalam perjuangan itu peran wanita juga ikut terlibat. Bentuknya seperti jarum sebagai bentuk kemajuan zaman. Karena sarana perjuangan wanita yang menjahit bendera pusaka kan, ya kan? Ibu Fatmawati menggunakan mesin jahit. Terus ini Pak Nur Samin, kan katanya Bu Yos itu datang ke gubernur ya, atau siapa tuh yang dia ada pecahan 3 bagian itu Pak, itu dipasang di mana lagi ya? Yang mana itu Bu? Yang ada pecahan piagam yang menyatakan bahwa ini teks proklamasi gitu. Terus dari wanita Jakarta gitu, itu pecah kan jadi 3 bagian. Itu dipasang lagi nggak Pak? Oh, kalau itu tidak ada di sini. Mungkin di museum lain kali. Kalau ini hanya museum tentang peringatan peristiwa proklamasi kemerdekaan saja. Oh, tadi konteksnya itu aja. Oke. Tadi yang Mbak Yuli yang tanya yang mana maksudnya? Kan dulu kan ini kan dibongkar ya Pak ya, ketika Pak Karno bilang bahwa udah bongkar aja karena ini kan bukan Tugu Proklamasi tapi Tugu Linggarjati. Padahal Linggarjati itu kan kejadiannya 10 November 46. Iya. Sedangkan kan ini Tugu didirikan 1 tahun 17 Agustus 46. Jadi kan nggak make sense, nggak masuk akal. Kemudian setelah dibongkar itu kan itunya pecah tuh Pak, bahwa ada prasasti atas usaha wanita Jakarta. Kemudian 1 tahun berdirinya. Tapi itu mungkin di museum lain Bu. Kalau kita tidak ada data itu itu tidak ada. Nggak dipasang lagi ya Pak? Tidak ada. Oh, di sini hanya yang berkaitan tentang momen peristiwa proklamasi kemerdekaan saja. Di luar itu tidak ada konteksnya. Nah ya, oke Pak, ini kan dulu kan kita tahu ya pembacaan proklamasi itu di rumahnya Soekarno kan. Betul. Yang di sini. Terus kan sekarang dirubuhkan kan dulu. Dulu yang memerintahkan dirubuhkan kan Pak Soekarno ya. Bukan, iya. Kenapa? Sendiri. Kenapa ya Pak dirubuhkan? Itu rumah bersejarah sampai hari padahal. ini kan tidak ada penjelasan. Kalau Ibu mau telusuri langsung ke ahli warisnya, keluarganya. Soekarno yang Iya, beliau sendiri yang meminta agar sayang banget ya Pak. Walaupun ada beberapa pihak yang mencoba untuk membangun kembali, tapi sampai hari kan belum ada. Tapi kayak katanya Pak Karno itu ada isu bahwa itu adalah bentuk dari pemberontakan Pak Karno terhadap feudalisme. Bisa ya, bisa tidak. Kalau itu penjelasannya sangat complicated. Atau video aja. Kita berbicara harus berdasarkan fakta-fakta sejarah. Oke, yuk kita lanjut aja Pak ke sini. Ayo. Ya, silakan. Ya. Nah, oke, yuk kita lanjut. Nah, ini kalau yang ini monumen yang sering orang foto ya Pak ya? Iya, ini monumen utamanya yang disebut Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Ya, Monumen Proklamator. Jadi tempat ini sebenarnya namanya apa Pak? Banyak sebutannya ya Pak tempat ini ya? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Tempat ini orang nama resminya itu Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Tapi ada yang menyebutnya Tugu Proklamasi. Tugu Proklamasi. Ya, saja sih. Oke. Karena memang dibangunnya ini untuk mengenang kembali peristiwa lahirnya Indonesia ketika momen proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Oke, nah ini kalau ini juga dibangunnya jadi zamannya Pak Harto ya Pak ya? Betul. Oke. Ini biasanya orang-orang biasa kalau berfoto pas 17-an di sini ya Pak ya? Iya, karena di diambil depan momennya ya. Nah, kalau sekarang nih Pak, kita ngomong sejarah kan. Kalau sekarang tempat ini sering dipakai, wah, ada orang Bollywood. Ya, ada aktor Bollywood nih bawa bendera. Lagi acara apa ini? Lagi syuting ya, aktor Bollywood. Ya, kalau sekarang nih Pak, tempat ini sering digunakan sebagai apa aja Pak? Kalau acara agenda rutin itu setiap 16 Agustus ada napak tilas. Napak tilas tuh ngapain? Mulai dari semacam
jalan Hmm. dari mulai museum perumusan naskah proklamasi yang dahulu kediaman Laksamana tadi di Simeja. Heeh. Jadi jalan beriringan, konvoy, Konvoy ya. semacam kirap gitu menuju ke Tugu Proklamasi. Ke sini ya. Iya. Dan juga tadi kata Bapak tanggal 16 Nah, Agustus 16 malamnya atau di malam 17-nya Hmm. diadakan malam renungan suci. Malam Itu renungan penyelenggaranya suci. putra-putri pejuang atau kita menyebutnya genrus ya. Generasi penerus. Betul. Dan mereka boleh datang, maksudnya masyarakat umum boleh datang. Boleh datang walaupun Boleh datang. mereka sebagai penyelenggaranya itu kan terdiri dari putra-putri dan tokoh-tokoh pejuang yang masih ada. Oke. Ya. Oke, Itu malamnya sambil persiapan untuk acara pengibaran bendera di hari H-nya di sini. Oke, jadi siapapun boleh datang ya nanti teman. Kalau pas tanggal 17 Agustusnya juga ada pengibaran bendera. Betul. Biasanya juga ada dihadiri para veteran ya Pak ya. Betul, para Nanti ketemu para veteran juga nanti kalau kita ikut 17-an di sini ya. Kita mendekat ke sana yuk Pak, mungkin ke tempat terakhir yuk. Nah itu kebetulan lagi ada yang syuting nih. Seperti muka-mukanya seperti muka aktor Bollywood. Tapi bawa bendera merah putih. Kawan kita, saudara kita orang Indonesia sepertinya yang berdarah ada darah Indianya. Halo Kak. Halo Kak. Lagi foto, lagi video syuting. Iya, lagi bikin video, lagi buktikan cinta Indonesia. Wah, Kakak dari mana? Pakistan dong. Oh, orang Pakistan. Pakistan maklum. Oh, Maklon. Indonesia. Orang Indonesia, lahir di Indonesia. Bukan lahir di Pakistan, tapi udah lama di Indonesia. Udah berapa lama? Belasan tahun. Oh, udah belasan tahun, udah cinta sekali dengan Indonesia ya. Menghargai Indonesia, cinta Indonesia. Tapi udah jadi WNI? Sudah lama. Oh iya. Merah putih. Wah, merah putih semua. Saya kira tadi ada syuting video atau syuting Udah film langsung gitu. Merah putih. Merah putih menarik sekali nih ya teman-teman ya. Saya ambil ini ya. Nah, ini ininya. Ini saya juga lagi live. Live di mana? Live di YouTube. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan kita lihat kakak siapa namanya? Nama saya Atta Ul Karim. Atta Ul Karim. Iya. Salam Saya kenal. Salam kenal juga. Saya itu dagang karpet. Oh, di mana? Iya, di seluruh Indonesia lah. Di seluruh Indonesia. Oh. Kalau yang nonton mungkin pasti udah mulai komen itu. Oh. Orang update kali mainnya. Ah iya, kamu pasti selebgram dan YouTuber saya ya. Tetap dagang. Oh, iya iya ya. Apa namanya tadi kalau lihat YouTube channelnya? Atau Instagramnya? Atta Ul Karim 1. Atta Ul Karim 1. Siap, nanti kita follow. Kita kudet. Iya ya, seneng deh ngeliatnya nih. Cinta banget sama Indonesia. Nah, ini teman-teman Tugu Proklamasi ya yang tadi ya. Tuh, Tugu Proklamasinya besar sekali nih. Nah, ini ya kita lihat nih ya. Nah, yang ini platnya nih. Ya, naskah proklamasi yang dibacakan sama Soekarno-Hatta. Menarik sekali ya. Oke, nah ini memang monumennya luas sekali teman-teman. Ini bukan museum ya, jadi memang masuk tanpa tiket. Ini taman teman-teman. Jadi kalau disebutnya taman, nah kalau teman-teman mau ke sini, itu tempatnya sangat dekat dengan Megaria atau Metropol. Stasiun terdekat adalah Stasiun Cikini. Pak, kalau boleh tahu ini patungnya siapa ininya, perancangnya, tahu nggak? Oh ini kan dibuat oleh diantaranya Pak Nyoman Nuarta. Oh, Nyoman Nuarta yang sangat fenomenal itu ya. Dibuat berdasarkan hasil sayembara Sayembara ya. tahun 1979. Proses sayembaranya kemudian pembuatan seluruh patungnya dilakukan di bengkel di Yogyakarta. Bengkel Seniman. Oke, bengkel seniman. Kurang lebih prosesnya 1 tahun. Berapa tingginya Pak? Berbeda. Kalau Bung Karno ini tingginya 4,6 meter. Oh, kenapa dibedain? Kan memang tinggian dia. Oh, oke, gini. Kalau Bung Hatta tinggi patungnya 4,3 meter. Oh, oke. Kalau beratnya sama, bahannya sama. Masing-masing bahan dasarnya perunggu, beratnya 1.200 kg. Oke. Bung Karno tinggi patung Bung Karno ini 4,6. Raut wajahnya ketika itu Bung Karno berusia 46 tahun. Dia 46 ya kalau Bung Hatta? Bung Hatta usianya saat itu 43 tahun. 43.
Iya. Oh, lebih muda. 4,3. Iya. Ah. Maka Eno 4,6. secara simbolisnya dari tingginya pun memang. Oh, dari itu juga dari umur ya. Betul. Dan dia setelah Bung Hatta setelah Indonesia merdeka baru menikah ya. Iya ya. Ya, Gak lama. nah, Iya. ini juga nih. Karena dia berjanji kan kalau nggak salah sama dirinya dia nggak akan menikah kalau sebelum Indonesia merdeka ya. Iya. Nah itu ini ya. Nah ini Nah, yang juga bagian terpenting naskah Ini bagian proklamasi. terpenting naskahnya. Mungkin ada cerita apa gitu Pak yang mau diceritakan Ini tentang ini? bahannya perunggu, beratnya 600 kg. Wow, 600 kilogram. Ukurannya panjang 290 cm, lebar 196. Kurang lebih 200 kali dari naskah aslinya. 200 kali dari Iya. naskah aslinya. Nanti kalau teman-teman perhatikan juga ya di Nah, naskahnya. bentuknya natural ya, ada lekukan-lekukan karena memang dilipat kertasnya. Ya. Oh iya, kertasnya dilipat. Nah itu kan tuh Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05 nih. Iya, Mungkin betul. yang gimana Tahun nih yang penanggalan belum. Jepang nih, Tahun sebenarnya. penanggalan Jepang ya 05 bukan 2005 ya Iya, teman-teman. tahun Tahun SWA namanya Soa. ya. Kalender Oh SWA, Jepang tadi. kalender Jepang ya. Oke. Oke. Ya, ini dulunya kolam ya Pak ya. Teman-teman kalau ada yang mau unsurnya bertanya ada- silakan ya. Tadi Tulis di saya kolom baru chat. sebutkan 3. Ya, silakan kalau ada yang mau Patung Bung Karno, bertanya. ada patung Bung Hatta, ada naskah proklamasi. Ya. 5 pilar di belakang naskah ini menandakan dasar falsafah Pancasila. Oh, ini 5 pilar ya. Dasar falsafah Pancasila. Kemudian Yang di belakangnya belakang itu disebutnya elemen latar belakang sebagai pembatas jarak pandang patung itu sendiri. Bentuknya seperti sirip kipas ya, Bu ya. Hmm. Nah, melengkung, membentuk dimensi segitiga. Segitiga itu bentuk filosofinya sederhana namun kokoh karena setiap sisinya saling menguatkan. Segitiganya Kalau yang mana ibu-ibu- tadi? Segitiga? Ya, Ini set dimensinya bentuknya seperti Oh, dimensi 17. segitiga. Ini 17. Tonjolannya 45. Iya. 45 yang mana, Pak? Itu Itu yang ada berapa, Bu? Yang ceplok-ceplok tuh. Oh, tonjolannya 17 kan? 45. 17 sebagai simbol Tanggal. Nah, yang sirip yang di tengah itu tingginya 8 meter. Siripnya. Oke. Oh, jadi ada Yang paling sirip. tinggi ya, Pak, ya? Betul. Di antara sirip ada Tonjolan, gelombang air, tonjolan. Heeh. ya. Itu jumlahnya 45. Itu simbol tanggal, Tahun. bulan dan tahun proklamasi. Iya. Kenapa nggak dinyalakan lagi Pak airnya? Iya, dulu kan itu ada sedang air ya, kita Pak ya. upayakan. Kan Iya. masih dalam perawatan. Dulu ada air, ada lampunya ya, Pak ya. Iya, ada gelombang riak air. Ada gelombangnya. Oh, dimatiin sejak pandemi aja ya, Pak. Belum nyala lagi. Nanti 17-an bakal Kotor Jadi tahu. nostalgia. ini suka di ini ya Pak ya. Berarti dulu airnya ada dan warna-warni ya Pak. Maksudnya tampilan ininya ya. Iya. Tampilan refleksinya warna-warni. Ya itu dia tadi. Ini spot terakhir nih teman-teman. Silakan kalau mau ada ditanyakan. Kita live dari Monumen Proklamasi teman-teman. Ini menjadi akhir dari rangkaian tur virtual. Rangkaian tur virtual Napak Tilas Kemerdekaan Indonesia yang diadakan oleh Wisata Kreatif Jakarta yang didukung oleh Disparekraf Jakarta ya, dalam rangka memeriahkan kemerdekaan ya. Jadi ada yang virtual dan juga ada offline ya teman-teman yang langsung datang ya dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Agustus. Tapi untuk yang umum sudah ditutup full kuota. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mahasiswa, guru, pelajar, dosen masih bisa daftar di tanggal 18 sampai 19. Bagaimana cara daftarnya? Silakan pantau di Instagram kita Wisata Kreatif Jakarta, ada nanti keterangannya lebih detail lagi di sana ya. Jangan lupa subscribe juga teman-teman channel kita Wisata Kreatif Jakarta karena sering ada tur virtual gratis ya dari berbagai tempat, bukan cuma di Indonesia, bisa tapi di luar negeri juga. Oke. Pakai ini bisa maju. Otomatis begitu. Oke. Pengurangan apakah pensiun atau demutasi. Iya. Oke. Pak, kita mau closing. Apakah ada pesan nih dari Bapak mungkin buat Pada teman-teman? generasi muda monggo. Iya, generasi iya. muda. Yang pasti kita harus tahu latar belakang sejarah bangsa kita sendiri. Kita lahir seperti apa supaya kita punya rasa cinta tanah airnya itu lebih. Anak muda jangan tahu hanya kekinian saja, tapi kekunoan harus belajar. Oh, kekinian Supaya kita kekunoan. tahu asal usul kita. Benar-benar. Apa yang kita nikmati saat ini itu hasil perjuangan pengorbanan orang-orang tua kita terdahulu. Bukan datang dengan tiba-tiba seperti itu. Maka saya juga ikut senang siapapun yang punya perhatian untuk bikin konten, video atau tentang sejarah. Ini untuk mengajak refleksi kembali untuk anak-anak muda. Ayo Oke. anak-anak Iya. generasi milenial,
Iya, belajar sejarah. benar. Kita juga lagi bikin Pak tur napak tilas itu ya. penting. Terima kasih. Rangkaian. Jadi Terima siapapun kasih yang banyak. punya perhatian itu menandakan bahwa kita masih menghargai Kan bangsa jasa-jasa yang besar, pengorbanan. Pak, ya. Betul. Oke, baik. Kata Bung Karno. Baik, Pak Saya rasa Nur. itu konteksnya. Iya, terima kasih banyak Pak Nur Samen sudah bersama kita. Juga nih ada kawan saya nih, Yuli dan juga Tami dari tim wisata kreatif Jakarta. Dan juga saya berterima kasih tuh dengan Bapak selebriti di sana yang juga lagi bikin konten Bapak kemerdekaan. mau fotoin kita, Ya. boleh Pak. Sini Pak, foto Oke. berempat Pak. Oke. Boleh nggak ya di akhir? Boleh nggak ya saya minta satu pesan aja? Kakak kan katanya sangat cinta sekali dengan Indonesia Insya Allah. nih Oke, ya. terus. Kita ini dari Wisata Kreatif Jakarta. Mantap. Iya, kita lagi live untuk tentang kemerdekaan. Kasih pesan dong buat teman-teman anak muda mengenai cinta tanah air atau cinta Indonesia. Saya sih bilang gini ya, saya anak rantau, saya udah belasan tahun di Indonesia. Saya lihat Indonesia ini luar biasa majunya, dan negara Indonesia itu termasuk negara yang paling damai dan paling terbaik, karena saya punya teman di Kanada, punya di Pakistan, punya di India, punya di seluruh dunia, setiap sudut ada teman saya. Tapi saya lihat di Indonesia itu negara paling damai dan paling istimewa Paling gitu. damai. Mudah-mudahan kalian bisa menghargai negeri sendiri. Iya. Kalau bisa jangan cari kekurangan, cari kelebihan dan Cari bangga sama negara sendiri. Hebat. Itu menurut Kalau kakak saya. tadi dari Pakistan, Dari kenapa Pakistan. pindah ke sini? Mungkin dikit saya catat di Indonesia kali ya. Dan alhamdulillah udah tersentuh, udah menghargai banget Indonesia. Terima kasih banyak, sukses Sama-sama ya. untuk kakak ya. Nanti jangan lupa teman-teman subscribe nama channelnya atau Gak usah subscribe YouTube channel saya emang gak cari subscriber, saya sih cari orang yang mendoakan bos saya. Oh iya, yang mau mendoakan apa nama? Subscriber bisa beli. Yang penting mendoakan bos saya supaya jadi pribadi yang baik dan Amin. bisa jadi cinta Indonesia. yang Nama tulus. lengkapnya sebutkan lagi tadi. Hah? Nama lengkapnya yang Nama saya Atta Ul Karim. Atta Atta Ul biasa, Karim. Atta Halilintar Ul Karim. Ataul Karim. Wah, Atta Halilintar saya ingat. Tapi itu teman saya juga. Oh, teman juga ya karena sesama selebriti ya. Oke, terima kasih Kak Atta ya, sukses sehat-sehat sekali dan semakin berkah ya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Selamat juga menjelang kemerdekaan ya.